Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya nak ya di pembelajaran kimia. Nah, hari ini kita akan bahas soal UTBK atau SBMPTN tentang laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Nah, karena baru 2 orang, saya harap Rahmi dan Aulia aktif ya, karena bahas soal itu harus ada feedback dari kalian. Ya, saya share screen terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Ya, hari ini kita bahas tentang laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Adapun indikator pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu menyelesaikan soal-soal UTBK tentang laju reaksi dan kesetimbangan kimia. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama yaitu tentang laju reaksi. Nah, di sini diberikan soal sebab akibat ya nak ya, di mana pernyataannya yang pertama katanya laju reaksi dipengaruhi oleh suhu reaksi. Nah, maka di sini berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Begitu ya, nak ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, masih ingat nggak, nah apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Yang pertama pasti ada suhu. Nah, yang kedua ada konsentrasi. Nah, yang ketiga ada luas permukaan bidang sentuh. Dan yang keempat ada yang namanya katalis. Nah, seperti yang kalian tahu, kalian pernah melarutkan gula di air yang panas dengan air yang dingin. Mana yang lebih cepat larut, nak? Di air yang panas atau di air yang dingin? Yang panas, Bu. Iya, di air yang panas. Sama seperti ini juga. Jika dia suhunya tinggi, maka lajunya juga akan besar. Jika suhunya rendah, maka lajunya juga akan kecil. Jadi di sini ada suhu, di sini ada laju. Laju kita identikan dengan V ya. Sini suhu, di sini laju. Artinya apa? Suhu dan laju berbanding lurus. Oke, sekarang konsentrasi. Nah, seperti saya ibaratkan di jalanan yang macet. Di jalanan yang macet dengan jalanan yang lenggang. Intensitas atau kemungkinan terjadi tabrakan lebih sering di mana, nak? Di jalanan yang macet atau di jalanan yang lenggang? Ayo, di mana? Lebih sering terjadi kecelakaan di jalanan yang macet ya. Misalnya gini, terjadi senggolan aja lah. Terjadi senggolan pasti lebih sering di jalan yang macet. Kita ibaratkan konsentrasi yang tinggi itu, kita ibaratkan dengan M, konsentrasi tinggi, maka dia partikelnya banyak atau jalanannya macet, maka lebih sering terjadi tumbukan. Kalau sering terjadi tumbukan, maka laju reaksi juga semakin tinggi. Itu analoginya. Sedangkan kalau konsentrasinya kecil, artinya banyak partikelnya itu kecil. Sehingga intensitas terjadinya tumbukan itu kecil, maka laju reaksinya juga kecil. Nah, ini juga berbanding lurus. Bisa dipahami ya, nak ya? Nah, sekarang luas permukaan. Oke, saya analogikan seperti ini. Kalian melarutkan gula batu dengan gula pasir. Mana yang lebih cepat larut? Gula pasir, Bu. Gula pasir, Iya, gula pasir. Mana yang luas permukaannya lebih besar? Gula pasir atau gula batu? Gula batu. Nah, ayo. Oh iya, Bu. Gula pasir, Mem. Iya, Hotma. Masih ingat ya, nak ya? Iya, jangan lupa di Avanzuar sudah saya ajarkan. Luas permukaan yang besar artinya bidang sentuhnya lebih banyak, nak. Jangan kalian pikir dia kecil-kecil artinya luas permukaannya kecil. Tidak seperti itu. Sini saya ibaratkan.
ini gula pasir. Banyak nggak bidang sentuhnya? Nah, ini gula batu. Hanya satu, nak, bidang sentuhnya. Artinya apa? Air, molekul air, ini bisa berikatan ke sini. Di sini bisa berikatan ke sini. Sedangkan ini cuma satu molekul air yang bisa berikat. Artinya apa? Luas permukaan gula pasir lebih besar daripada gula batu. Jika luas permukaannya besar, maka lajunya juga besar. Artinya dia lebih cepat larut. Berbanding lurus juga ya, nak ya? Sedangkan kalau luas permukaannya kecil, maka lajunya juga kecil dan waktu melarutkannya lebih lama. Oke, katalis. Katalis akan mempercepat laju reaksi tapi tidak ikut bereaksi, seperti itu ya. Nah, katalis dia mempercepat laju reaksi dengan cara apa? Masih ingat nggak? Dengan menurunkan energi Aktivasi, Bu. Aktivasi. Iya, dengan menurunkan energi aktivasi. Apa itu, Miss, energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk suatu zat dapat bereaksi. Artinya dia ambang batasnya. Misalnya gini, ada suatu zat ingin bereaksi, dia harus mencapai ambang batas seperti ini. Nah, harus mencapai ambang batas ini. Dengan adanya katalis, katalis bisa menurunkan energi aktivasi menjadi seperti ini. Artinya apa? Semakin cepatlah bisa bereaksi zat tersebut dan lajunya juga semakin besar. Sampai sini paham, nak? Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi laju masih direview lagi, masih ingat ya? Oke, sekarang kita ke soal kembali. Laju reaksi dipengaruhi oleh suhu reaksi, benar atau salah? Benar, Bu. Iya, benar. Sebab katanya makin tinggi suhu, maka energi kinetik molekul semakin besar, sehingga tumbukan antar molekul reaktan semakin sering terjadi. Benar ya, nak ya? Jadi energi kinetik itu adalah energi untuk suatu zat itu bisa melakukan tumbukan. Karena adanya tumbukan, maka terjadilah reaksi. Maka ini juga benar. Nah, energi kinetik itu seperti energi gerak ya. Maka benar-benar berhubungan jawabannya ayam. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk soal ini. Katanya ada oksidasi NO menjadi NO2, suatu reaksi sebagai berikut katanya. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Oke, kita langsung ke persamaan laju. Masih ingat persamaan laju itu gimana? V sama dengan konstanta laju dikali dengan konsentrasi reaktan pertama, artinya di situ ada O2, pangkat OR-D dikali dengan konsentrasi reaktan kedua, yaitu NO, dipangkatkan dengan OR-D. Seperti itu ya. Maka untuk mencari OR-D oksigen, kita carilah data NO yang sama. Seperti itu ya, nak. Maka kita pakai data NO yang sama, maka data nomor 1 dan nomor 2. V1, V2 sama dengan K1 per K2 dikali konsentrasi NO yang pertama ini nih. Tanggap aja 1 ya. 1 per 4. Bisa ya? Langsung saya ubah 1 per 4 ya. Bisa, Bu. Oke, ini kita pakai yang ini. 1 per 4. X dikali 1 per 1 Y. Ini mati. Ini mati ya. Ini kita masukkan 7,1 per 28,4. 1/4 pangkat X. Ini 1/4 juga ya. Sama dengan 1/4 X. Maka X berapa, nak? 1, Bu. X-nya 1. 1. Nah, kita dapat X-nya 1. Sekarang kita cari OR-D terhadap Y. Maka kita pakai data 2 dan 3. Ini ya. Maka langsung saja kita masukkan. 28,4 dibagi 255,6. Sama dengan 1/3 pangkat Y. Ini berapa nih, nak? 28,6 per 255,6 ini berapa? Berapa, nak? 1/9 ya? Ayo. Saya bilang kalau pelan pembelajaran kita ini ya standby kalkulator ya kalau misalnya kalian kesulitan untuk menghitung. 9 ya. 1/9 sama dengan 1/3 pangkat Y. Maka Y-nya berapa, nak?
Ayo, I-nya Dua. berapa? 2, Miss. 2, Iya, Bu. pintar. Nah, kita sudah dapat seperti ini, maka orde totalnya adalah orde total. Kita jumlahkan ya nak ya. X tambah Y sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Untuk mencari tetapan lajunya. Untuk mencari tetapan laju, maka kita buat di sini. Kita buat V berapa saja. V1 misalnya. V1 sama dengan K dikali konsentrasi O2 pangkat X-nya tadi 1 ya. Dikali konsentrasi NO pangkat 2. V1-nya 7,1. K-nya yang ditanya, O-nya di sini 0,001 dikali 0,001 pangkat 2. 7,1 sama dengan K kali 10 pangkat minus 3 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. 7,1 sama dengan K dikali 10 pangkat minus 9. Maka K sama dengan berapa? 7,1 kali 10 pangkat 9 ya. Oke, maka nomor 2 benar. Persamaan lajunya juga benar ya nak ya. Nah, kita cek yang nomor 1. Kalau 3 benar, biasanya 1 pasti benar. Coba kita cek. Laju reaksi akan meningkat 8 kali apabila konsentrasi O2 dan NO diperbesar 2 kali. Coba kita cek. Katanya lajunya akan meningkat jika diperbesar 2 kali. 8 kali katanya. Coba, misalnya kita pakai data ini, ditingkatkan 2 kali. Maka ini menjadi 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. Nah ini kita anggap aja 1 ya nak ya, kita anggap 1. Maka V-nya akan meningkat 8 kali, benar nggak? 2 kali 2 pangkat 2, 8. Benar ya? Benar kan? Pasti lajunya akan meningkat 8 kali, karena di sini ada pangkat 2. Ini juga benar. Lanjut, kita pakai yang 4. 4 katanya nilai X adalah 456,8. Coba kita cek, berarti itu V4. Sama dengan K dikali konsentrasi O2 dikali konsentrasi NO pangkat 2. V4-nya yang ditanya, K-nya tadi berapa? 7,1 kali 10 pangkat minus 9 ya. Dikali 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali 2 kali 10 pangkat minus 3 pangkat 2. V4 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 2, 8. 8 kali 10 pangkat minus 9. Ini pangkat 9 ya nak. Nah ini mati ya nak. V4 sama dengan 7,1 kali 8. Berapa? Pas ya 56, enak. Pas ya, 56,8. Maka 1, 2, 3, 4 benar, jawabannya entof. Gampang. Nah ini, seingat saya ini nak udah pernah kita bahas di pertemuan pertama, benar nggak? Soal ini. Seingat saya sudah pernah. Bisa kita skip? Bisa atau lanjut? Ini kita bahas? Ulang aja, Bu. Ulang aja, oke. Nah, karena ini ada kondisi pertama katanya. Kondisi pertama. Nah, kondisi pertama di mana katanya V sama dengan K, tetapan lajunya sudah ada nak, H2 kali I2. Katanya pertama itu kondisinya, laju awalnya itu 4, bisa kita langsung substitusi 4. K-nya yang ditanya, H2-nya itu adalah 2, dan I2-nya adalah 1,5 gitu ya. Kita dapatkan nilai K, berapa nilai K-nya kalau gitu? 4/3. Berapa nak? 4/3. 4/3. 4/3, udah pernah kan? Nah, langsung kita masukkan yang kedua. H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Nah, mula-mula bereaksi sisa. Mula-mulanya I2-nya 2 katanya. Ini 1,5, ini tidak ada. Nah, kemudian H2-nya menjadi 50%, berarti di sini jadi 1. Kalau di sini jadi 1, maka di sini 1 juga. Di sini 2, gitu ya.
Maka sisanya 1, di sisi sisanya 0,5, di sini 2. Maka kita input kondisi kedua. Kondisi kedua, kita pakai yang pada saat sisa. Kita pakai yang ini. Maka V sama dengan K kali H2 konsentrasi I2. V-nya yang ditanya, K-nya 4/3 dikali H2-nya 1 dikali 0,5. Maka V-nya berapa nih, Nak? Ini 1/2 ya. Maka 4/6. Benar ya? Sepertiga itu benar ya? 2/3. 2/3, Miss. 2/3 itu 0,67 ya? 7, Bu. Oke, dapat. Udah pernah nih yang kemarin pertama. Saya masih ingat. Lanjut. Oke, ini soal laju reaksi juga. Soalnya adalah setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat, maka reaksi itu akan 2 kali lebih cepat dari awal, katanya. Jika suhu awalnya 30 berlangsung selama 4 menit reaksi tersebut, maka waktu yang diperlukan untuk bereaksi pada suhu 70 derajat Celcius adalah. Nah, ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi laju. Masih ingat nggak mencari laju reaksi seperti ini bagaimana? Ada rumus seperti ini, Nak. V2 sama dengan V1 dikali N pangkat delta T per X. Masih ingat? Apa itu N? Ini banyaknya peningkatan. Banyaknya peningkatan. Berarti kalau dalam soal ini itu dia nilainya 2. Kalau ini adalah suhu. Suhu yang meningkat. Berarti kalau di soal ini suhu yang meningkat itu apa? 10 ini ya, Nak. Itu. Nah, namun kalau yang ditanya adalah waktu, laju dan waktu itu berbanding lurus atau berbanding terbalik, Nak? Terbalik, Kalau Miss. besar waktunya semakin cepat atau semakin lambat? Semakin cepat. Artinya laju berbanding terbalik dengan waktu. Maka di sini kalau yang ditanya waktu, maka menjadi seperti ini rumusnya. T2 sama dengan T1 dikali 1/N pangkat delta T per X. Bedanya itu aja. Kita masukkan. Waktu yang kedua yang ditanya ya, Nak. Waktu yang pertama berapa? 4 menit. 4 menit. Dikali 1/N, N-nya 2. Delta T-nya 70 kurang 30 per peningkatannya 10. T2 sama dengan 4 menit 1/2 pangkat 4/1. 4 berarti 4 ya. T2 sama dengan 4 dikali berapa tuh? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 16, Bu. 16. T2 sama dengan 4/16 atau 1/4 menit. Gitu ya. 1/4 menit berapa detik tuh? 15 detik. Oke, 15 detik. Artinya dengan suhu yang lebih besar, maka waktunya akan lebih cepat. Benar ya, Nak ya? Jawabannya entok. Bisa ya? Ini jangan lupa nih, ini ada rumusnya ada 2. Jika yang ditanya waktu, kalian pakai yang ini. Jika ditanya laju, kalian pakai yang ini. Jangan lupa penempatan ininya, jangan salah. Lanjut. Oke, kita lanjut. Soalnya adalah suatu percobaan P tambah Q menghasilkan suatu produk, katanya. Jika konsentrasi P dibuat tetap dan konsentrasi Q dijadikan 2 kali. Oke, kita buat langsung ya, Nak ya. Ada P, ada Q. Nah, misalnya di sini X, di sini X. Jika katanya P dibuat tetap, konsentrasi Q dijadikan 2 kali. Berarti di sini tetap X, di sini menjadi 2X. Kita baca soalnya ya. Laju reaksi menjadi 4 kali, maka di sini ada laju. Ini V. Ini misalnya V-nya V, maka di sini menjadi 4V. Bisa diikutin ya, menjadi 4 kali. Sedangkan jika konsentrasi P dan Q sama-sama dijadikan 2 kali, ini menjadi 2X, ini juga 2X.
maka lajunya tetap 4 kali, berarti tetap 4 V. Dari fakta ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Oke, kita cari maka ordenya seperti yang tadi juga ya, Nak ya. Oke, untuk mencari kita tetapkan dulu tetapan lajunya. Maka tetapan lajunya apa nih? K dikali konsentrasi P pangkat orde dikali konsentrasi Q pangkat orde. Nah, untuk mencari orde terhadap P, kita pakai data 2 dan 3. Bisa ya, Nak? Langsung saja ya. 4/4 sama dengan, ini mati, maka menjadi 1/2 pangkat X. 1/1 sama dengan 1/2 pangkat X. Maka X-nya sama dengan berapa nih? Oh, 0 ya? Nggak ada ya? Berarti orde terhadap P tidak ada. Bisa diikuti? Bisa ya, Nak? Oke, untuk mencari orde terhadap Q, kita pakai data yang ini. Maka langsung saja 1/4, nih masukkan, sama dengan 1/2 pangkat Y. Maka Y sama dengan 2. Oke. Dapatlah kita orde terhadap P0, sedangkan orde terhadap Q2. Benar ya, Nak? Kalau nomor 1 benar, nomor 3 juga benar. Pasti ya, Nak, konsentrasi P tidak mempengaruhi laju reaksi. Karena apapun yang kita pangkatkan 0, hasilnya berapa, Nak? 1, Bu. 1. Oke, lanjut. Satuan tetapan laju reaksi adalah mol minus 1 liter sekon minus 1. Kita cek. V sama dengan K P pangkat X dikali Q pangkat X. Oke, V-nya di sini satuannya adalah apa? Satuan V. M per S ya. M per S sama dengan K. Di sini M pangkat 0. Ini pangkat 2 ya. Ini pangkat 0. Dikali dengan M pangkat 2. M dikali S minus 1 sama dengan K. M pangkat 0. Berarti ada nggak lagi satuannya, Nak? Tidak ya? M pangkat 2. Maka K sama dengan M dikali S pangkat minus 1 per M pangkat 2. Sama dengan berapa? M pangkat minus 1, K sama dengan kali S pangkat minus 1. Nah, ini kan artinya 1/M dikali S pangkat minus 1. 1/M maka 1 mol kali M itu apa, Nak? Mol per liter. Minus 1 dikali sekon minus 1. Maka satuannya menjadi mol minus 1 liter S minus 1. Benar atau salah? Benar ya? Benar. Oke. Lanjut yang keempat. Jika konsentrasi P dijadikan 2 kali, P dijadikan 2 kali, dan konsentrasi Q tetap, maka laju reaksi menjadi 2 kali. Ini tetap, berarti menjadi X ya, tetap ya. X ya, karena ini menjadi 2 kali katanya. Benar nggak? Kita masukkan saja. Menjadi V sama dengan K dikali 2 dikali pangkat 0 dikali 1 pangkat 2. Benar nggak jadi 2 kali, Nak? V-nya? Enggak ya? Benar atau salah? Ini kan 1 kali 1. Jadi 2 kali enggak kan? Enggak, Miss. Iya, maka salah. 1, 2, 3 benar, jawabannya ayam. Kita lanjut. Untuk soal nomor 6, ini sekarang tentang soal kesetimbangan. Nah, ini juga tentang pergeseran kesetimbangan katanya. Nah, katanya pembentukan NiCO 4 kali dalam suatu wadah berangsur sebagai berikut. Pada temperatur tertentu, konsentrasi gas CO dan NiCO 4 kali pada keseimbangan berturut-turut 0,5 dan 1. Keseimbangan tersebut
katanya. Oke. Tidak bergeser jika ditambahkan 1 mol logam Ni katanya. Kita masukkan aja dulu soalnya. Ni ditambah 4CO, reaksi kesetimbangan dengan solid gas. Ini NiCO 4 kali gas. Oke, kesetimbangan ada 2 ya nak ya. Ada kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan ada kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial. Jika kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, kita pakai kita pakai itu adalah fase gas dengan fase aqueous. Masih ingat ya? Karena ini adalah tetapan gas ideal. Ini adalah tekanan gas, maka yang kita pakai hanya gas saja. Ya. Berarti pada soal ini Ni tidak berpengaruh untuk menggeser kesetimbangan. Kenapa? Karena Ni di sini fasenya adalah solid. Fase solid, fase liquid itu tidak kita gunakan. Bisa ya nak ya? Nah, kemudian katanya kesetimbangan tersebut, oke kita cek, tidak bergeser jika ditambahkan 1 mol logam Ni. Benar nggak? Benar ya nak ya? Karena kan Ni tidak menggeser kesetimbangan karena dia tidak berpengaruh. Oke, kita cek. Bergeser ke kiri jika ditambahkan 1 mol NiCO 4 kali dan 0,5 mol CO. Benar nggak? Sebenarnya kita udah langsung dapat jawabannya, nak ya. Maka jawaban yang tepat itu adalah ayam. Nah, kita ceklah untuk yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, yang pertama adalah konsentrasi. Kemudian yang kedua adalah volume. Yang ketiga adalah tekanan. Yang keempat adalah suhu. Nah, konsentrasi. Jika konsentrasi kita perbesar, maka akan bergeser ke lawannya. Masih ingat nggak, nak? Misalnya kita perbesar di kiri, dia akan bergeser ke kanan. Artinya dia biar menyeimbangkan lagi, nak. Jadi kondisinya seimbang lagi. Gitu. Oke. Kemudian jika kita kecilkan konsentrasinya, maka kita bergeser ke pihaknya atau dirinya sendiri. Misalnya, di kanan kita kecilkan, maka bergeser ke kanan. Seperti itu. Lanjut lagi. Volume. Jika volume kita perbesar, maka akan bergeser ke koefisien yang besar. Ini review ya, nak ya. Jika volume kalian perkecil, akan bergeser ke koef yang kecil. Oke, nanti kalian bisa baca lagi. Nah, sedangkan tekanan, jika tekanan diperbesar, ini berbanding terbalik dengan volume, akan bergeser ke koef yang kecil. Jika tekanan diperkecil, akan bergeser ke koef yang besar. Itu ya, nak ya. Sedangkan suhu, jika suhu kalian perbesar, dia akan bergeser ke endotherm. Jika suhu diperkecil, dia akan bergeser ke exotherm. Oke, saya beri seperti ini. Reaksinya sama. Kemudian dikatakan di sini adalah delta H sama dengan positif 1,8 misalnya. Oke. Jika saya bilang suhunya akan dinaikkan, maka dia bergeser kemana? Ke kanan atau ke kiri, nak? Ayo. Mana nih suaranya? Oke, nak. Mana yang lain? Paham nggak? Ayo, jawab dulu. Paham nggak? Bisa nggak? Oke, saya beri contoh seperti ini. Jika seperti ini, delta H-nya kan positif. Nah, artinya ini reaksinya itu endo. Maka produknya di sini endotherm.
Kalau suhu kita naikkan, dia kan bergeser ke endoterm, maka endotermnya di kanan, akan bergeser ke kanan. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Mana Miss. caranya? Bisa ya? Coba saya kasih soal lagi gini. X tambah Y menghasilkan XY, delta H sama dengan minus 2. Oke, kalau saya bilang reaksi ini suhunya diturunkan. Kalau suhunya diturunkan, bergeser kemana? Ke kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Tahu ya? Ya, nah. Kalau di sini, di kiri ya, oke. Delta H-nya kan minus 2. Artinya reaksinya itu exo. Reaksi exo yang mana, Miss? Yang kanan lah exonya, nak. Exo yang kanan lah. Ya. Maka kalau suhu diturunkan, dia bergeser ke kanan. Ingat aja gini, kalau delta H-nya minus, yang kanan itu exo. Kalau delta H-nya positif, yang kanan itu endo. Oke, nanti diulang lagi ya, nak ya. Lupa nih kalian teorinya. Lanjut. Nah, sepertinya ini soal terakhir nih. Nanti kita lanjut aja, saya bahas di WhatsApp ya. Nomor 7. Hukum kesetimbangan untuk reaksi penguraian PCl5 dengan PCl3 adalah sebagai berikut. Reaksi kesetimbangannya adalah, ini katanya. Oke. Lanjut ya. Pasti ya, nak ya, kalau reaksinya ini, maka kesetimbangannya ini. Benar ya? Masih ingat kan hukum kesetimbangan kan? Produk per reaktan gitu kan? Sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Oke, ini benar ya, nak? Lanjut. PCl5 dan PCl3 geometrinya trigonal bipiramida dan trigonal piramida. Ini juga benar. Ingat ya, ini P, Cl, 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 Cl. Ini trigonal bipiramida. Artinya ini ada segitiga dan ada bipiramida. Kemudian PCl3 ini hanya trigonal. Maka benar-benar berhubungan atau tidak, nak? Berhubungan atau tidak nih soalnya? Enggak. Tidak. Maka jawabannya boleh. Lanjut, kayaknya bisa ya. Satu soal lagi kayaknya. Soal lagi? Satu soal lagi? Atau skip? Sudah saja atau satu soal lagi, nak? Satu soal lagi, Miss. Satu soal lagi. Lanjut ya. Kapur banyak digunakan sebagai bahan bangunan dan untuk pembuatan bahan-bahan kimia. Dapat dihasilkan melalui penguraian termal batu kapur. Reaksinya seperti ini, Kp-nya sama dengan 1, suhunya 1000 Kelvin. Bila 2 gram CaCO3 ditempatkan ke labu kosong bervolume 1 liter, massa CaCO3 yang dapat pada kesetimbangan tercapai adalah massa CaCO3 yang didapat pada kesetimbangan tercapai. Oke. CaCO3 reaksi kesetimbangan dengan CaO solid, ini solid, ditambah CO2 gas, gitu ya. Oke, Kp-nya sama dengan 1, suhunya 100. Bila 2,0 gram CaCO ditempatkan pada labu. Oke. Nah, berarti kita di sini udah bisa ya cari mol dari CaCO3 ya. Mol CaCO3 sama dengan gram per mr. mr. Maka molnya sama dengan 2 dibagi 100. Maka masanya menjadi, bila 2 gram CaCO3 ditempatkan dalam labu kosong bervolume 1 liter, massa CaCO yang didapatkan pada kesetimbangan tercapai adalah. Oke, berapa nih? Berarti menjadi 1/50 ya? 0,02 ya, nak? Ya, Bu. 0,02 mol.
Oke, coba kalau kita cari M-nya, KP sama dengan, oke kita ke sini dulu ya nak, KP sama dengan KC dikali RT pangkat delta N. Tahu ya ini ya? Ini rumus hubungan KP dan KC. KP-nya kita udah dapat 1, KC-nya kita cari dulu. KC dikali RT, R-nya 0,08, T-nya 1000, delta N. Delta N itu adalah penjumlahan dari jumlah koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Nggak nampak, reaktan. Oke. Nah, pada hal ini kita pakai nggak solid? Tidak ya. Maka delta N-nya sama dengan 1 ya nak ya. Ya kan? Reaksinya udah setara. Delta N-nya 1. Maka 1 sama dengan KC, ini kali ini berapa nak? 8 kali 10 pangkat 1 ya? 80 ya? 80. Benar? Ya, Bu. 80 ya nak ya? Maka KC sama dengan 1/80. Oke. KC-nya dapat 1/80. Oke, kita lanjut. KC, kita kembali ke rumus KC. Yuk, kalau kita tahu KC, maka di sini konsentrasi CO2. Benar kan, nak? KC sama dengan konsentrasi CO2 kan? Pangkat koefisien. KC-nya 1/80, maka konsentrasi CO2 juga 1/80. Bisa dipahami nak kalau konsentrasi CO2-nya 1/80 di sini? 1/80 itu berapa? Udahlah, kita buat aja 1/80. Berarti kita masukkan di sini. Kalau dia 1/80 di sini CO2-nya, maka CaCO3-nya berapa? Sama, Mem. Sama ya. Juga 1/80. Di sini juga 1/80. Oke, sekarang kita cari. Kalau M-nya 1/80 di sini, maka kita ke rumus MM sama dengan gram per MR dikali 1000 per volume. M-nya 1/80. Gramnya yang ditanya ya. MR-nya 100 dikali 1000 per 1000 ya. Sama berarti kan 1 liter. Maka gram sama dengan 1/80 kali 100. 100 per 80. Berapa nih? 0,8 ya nak? Enggak dong. 1,25, Bu. 1,25. 1,25. Nah, ternyata massa yang dipakai hanya 1,25. Gitu kan? Maka massa yang tersisa katanya kan, maka massa CaCO3 sisa sama dengan 2 dikurang 1,25. Kan awalnya 2 kan, Nak? Maka sisanya menjadi 0,75 gram. Dapat ya? Hasilnya adalah cacing. Nah, jadi seperti itu dulu. Kalian arahkan dulu dia ke KP. Kemudian dapat KC-nya, dapatlah konsentrasi CO2. Kemudian kita dapatkan konsentrasi CaCO3. Oke, untuk soal nomor 9 dan soal nomor 10 nanti saya bahas di WhatsApp. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ya? Oke, jangan lupa bahas lagi soalnya tentang laju reaksi dan kesetimbangan. Banyak berlatih, kalian akan semakin paham. Nah, sepertinya teori tentang kesetimbangan kalian banyak yang lupa. Ya, pelajari lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss.